Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial materi lanjutan dari mata kuliah kewarganegaraan yang pernah saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu. Jadi, mahasiswa Politeknik Amamapare Timika semester 2 bisa memperhatikan dengan baik video tutorial ini supaya jelas betul apa yang harus dilakukan, karena memang mata kuliah ini finishing well-nya adalah kalian menghasilkan sebuah hasil penelitian seperti itu ya. Dan penelitian kita ingat, kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat Timika dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Memang mata kuliah ini saya integrasikan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penulisan laporan hasil penelitiannya. Jadi isi penelitiannya ada di mata kuliah ini. Kalian meneliti menggunakan substansi materi dari mata kuliah ini, sedangkan melaporkan hasil penelitiannya akan saya ajarkan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya akhirnya satu kali kerja untuk dua nilai mata kuliah. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak buat riset ini, berarti resikonya adalah kalian tidak akan mendapatkan nilai dari dua mata kuliah tersebut. Baik ya. Jadi saya tidak juga meminta untuk kalian subscribe channel saya ini, karena channel saya ini bukan untuk publik begitu. Tapi kalian kalau mau subscribe ya silakan, tidak apa-apa, cuma tidak akan bermanfaat apa-apa begitu. Saya hanya tahu ada yang subscribe seperti itu. Atau begini saja, kalau kalian sudah nonton, silakan kalian subscribe supaya saya bisa melihat sudah berapa mahasiswa yang menonton video ini seperti itu. Tapi ingat, saya suruh begitu bukan berarti saya mendapatkan pendapatan dari sini, enggak. Ini bukan ini bukan channel untuk publik. Baik, saya langsung saja. Jadi saya mengulang lagi bahwa langkah-langkah penelitian yang harus kalian lakukan, karena kita menggunakan pendekatan metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif analisis. Ya, jadi memang banyak metode penelitian. Ada penelitian kuantitatif, developmental, eksperimental, terus PTK, penelitian tindakan kelas, penelitian teknik. Nah, teknik pun punya metodologi penelitian yang berbeda dengan metode penelitian sosial. Walaupun di langkah awal tidak jauh berbeda semua, cuma ketika mulai masuk pada proses sampai hasil penelitian itu perbedaannya cukup signifikan. Ya, jadi ini 8 langkah yang akan kalian lalui dalam penelitian di mata kuliah ini. Saya akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama, mulailah dengan merumuskan masalah penelitian. Saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, setiap penelitian jangan pernah mulai dengan judul penelitian. Sekali lagi, jangan pernah mulai dengan judul penelitian.
Kalau kalian memulai dengan judul penelitian, maka ketika nanti meneliti, kalian akan berhadapan dengan masalah, kalian kebingungan mencari masalah. Nah, jadi masalahnya sulit mendapatkan masalah karena penelitiannya dimulai dengan judul. Kenapa begitu? Karena penelitiannya dimulai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, apa yang ada di angan-angan si peneliti, bukan apa yang dia lihat kenyataan di lapangan. Karena penelitian itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar, untuk memberikan rekomendasi jalan keluar atau solusi dari masalah yang ada seperti itu. Atau hasil penelitian adalah untuk memperjelas masalah yang ada sehingga peneliti yang lain bisa melanjutkan hasil penelitian kalian dengan memberikan atau mencari solusi dari masalah yang kalian sudah perjelas dari penelitian kalian. Jadi mulailah dengan masalah, jangan sekali-kali dengan judul penelitian. Judul itu akan ada nanti setelah kalian menemukan masalah penelitian. Oke. Jadi masalah penelitian kita untuk mata kuliah ini kita sudah bahas sebenarnya yang lalu. Ya, saya hanya ulang lagi untuk mengingatkan kembali. Masalah pokoknya adalah mengapa sudah ada pembatasan sosial berkali-kali. Ya, bahkan pembatasan sosialnya itu sampai berapa kali ya? Saya sampai lupa itu. Saking berkali-kalinya itu pembatasan sosial. Tapi masalahnya adalah kenapa pasien positif COVID malah bertambah? Bahkan Kabupaten Mimika kan kita tahu sempat menjadi peringkat pertama jumlah terbanyak pasien positif COVID di Provinsi Papua. Nah, walaupun sekarang memang sudah kota Jayapura, namun Mimika masih bertengger di peringkat kedua. Kenapa bisa begitu? Nah, karena dalam konteks mata kuliah kewarganegaraan, maka kita akan menghubungkan begitu ya. Jadi seperti apa kesadaran bela negara masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika? Ini masalahnya. Ya, setelah kita menemukan masalah, maka selanjutnya yang kedua kita harus menentukan tujuan penelitian. Ingat, masalah penelitian dan tujuan penelitian itu berkaitan erat. Jadi kalau masalahnya ini, maka tujuannya adalah untuk mengetahui kesadaran bela negara masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Jadi harus sinkron, harus sama. Ya, seperti itu. Jangan masalahnya adalah kenapa, seperti apa kesadaran bela negara masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Itu masalahnya. Tapi tujuannya adalah untuk mencari tahu kebijakan pemerintah. Walaupun ada hubungannya, ya, tidak jauh berbeda begitu. Tapi yang akan kalian tujuan penelitian kalian adalah ingin meneliti kebijakan pemerintahnya dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. Nanti bias seperti itu. Walaupun dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi kapan berakhirnya, sampai peneliti merasa bahwa data penelitiannya sudah cukup menjawab tujuan penelitiannya. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan sudah dibatasi dengan angka-angka dan jumlah pertanyaan dalam bentuk kuesioner.
Tapi kalau penelitian kualitatif tidak terbatas, bahkan bisa berkembang, bahkan judul bisa berubah seperti itu. Itulah penelitian kualitatif, sulitnya di situ. Nah, dari masalah, setelah itu tujuan, barulah kita merangkai judul penelitian. Itu yang saya bilang tadi, ya. Baru kita bisa menemukan judulnya apa. Jadi sekali lagi, jangan memulai dengan judul. Besok ketika kalian akan membuat tugas akhir atau mungkin skripsi, atau mungkin ada tugas dari dosen lain untuk disuruh kalian membuat penelitian, mulailah dengan masalah, jangan memulai dengan judul. Oke. Judul penelitian kita adalah kesadaran bela negara masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Ini judul penelitiannya. Oke, next ya. Nah, yang ketiga, perhatikan baik-baik. Di judul ini kita menemukan dua variabel. Ya. Kenapa kok dua variabel? Karena yang akan kita teliti yang pertama seperti apa kesadaran bela negaranya masyarakat Mimika. Oke. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari adalah seperti apa bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Jadi ada dua variabel yang akan kita teliti, yang akan kita pelajari. Nah, inilah dua variabel itu, ya. Dua variabel ini harus dibahas di kajian teori. Ya, di kajian teori. Jadi variabel pertama kesadaran bela negara masyarakat. Variabel kedua adalah seperti apa tata cara pencegahan penyebaran COVID-19. Mungkin kalian bertanya, apa sih gunanya teori? Kan sudah dapat masalah, kita langsung meneliti kan bisa. Kenapa harus pakai teori? Nah, ingat bahwa kenapa kita bisa mengatakan sesuatu itu masalah kalau tidak berdasarkan sebuah pegangan ide, pegangan pemahaman. Nah, pegangan logika misalnya. Pegangan kita, pemahaman kita seperti itu ya, bahwa orang yang normal itu dia makan 3 kali sehari, seperti itu. Dia makan 3 kali sehari. Nah, ini teorinya. Ini seharusnya. Nah, seperti itu. Teori itu artinya seharusnya. Nah, ketika kita menemukan orang atau melihat orang ada yang makan 1 kali sehari. Nah, masalah begitu. Kenapa? Karena yang seharusnya berbeda dengan kenyataan. Nah, ada terjadi tidak, saya pakai bahasa lebih sederhana ya, tidak nyambung, tidak sesuai. Yang seharusnya teorinya adalah makan 3 kali sehari, tapi ada yang makan hanya 1 kali sehari. Bahkan mungkin lebih parah lagi, ada yang makan 5 kali sehari. Nah, itu masalah. Begitu. Sekali lagi, masalah itu muncul karena kita sudah punya pijakan, karena kita sudah punya pemahaman sebelumnya. Itulah yang namanya teori. Sehingga kita akan menilai masalah itu berdasarkan teori yang kita pahami. Nah, sehingga sangat penting kajian teori. Karena sub-sub pokok dari teori itulah yang akan menjadi indikator-indikator untuk menilai, untuk mencari tahu kenapa masalah itu terjadi. Oke. Nah, ini variabel pertama, sub
teorinya adalah untuk kesadaran bela negara ya. Yang pertama, dia rela berkorban. Yang kedua, taat pada aturan. Yang ketiga, berpikir jangka panjang. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang kelima, mengutamakan eksistensi negara. Ada banyak kesadaran bela negara, tapi saya ambil landasan teorinya 5 saja. Ya, untuk kalian memulai belajar untuk meneliti. Untuk variabel kedua, seperti apa tata caranya? Adanya peraturan pemerintah. Yang kedua, harus adanya sosialisasi peraturan dari peraturan pemerintah ini. Yang ketiga, adanya peran masyarakat. Seperti apa peran masyarakat? Masyarakat itu ketika ada di kerumunan orang banyak, dia harus jaga jarak minimal 1 meter. Nah, yang kedua, tidak suka bepergian ke area publik jika tidak ada keperluan penting atau sangat mendesak. Seperti itu misalnya ya. Yang ketiga, mengenakan masker ketika berada di area publik. Ini aturan yang sudah baku. Yang keempat, tidak bersentuhan. Yang kelima, selalu mencuci tangan pakai sabun. Bukan hanya cuci tangan saja, tapi harus pakai sabun. Yang berikutnya, bekerja, beribadah, belajar dari rumah. Nah, ini teorinya. Nah, seperti apa mengembangkan teori ini? Cara penulisannya nanti saya akan ajarkan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke. Yang keempat, setelah kita tahu kajian teorinya kita akan meneliti menggunakan teori apa. Nah, sekarang perlu kita menentukan yang namanya sampel penelitian. Apa sih sampel penelitian itu? Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu, ya, populasi tersebut atau tertentu. Nah, kriteria pengambilan sampel ini harus benar-benar representatif. Apa itu representatif? Mewakili, ya. Sehingga data yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi. Ya, contoh. Nah, yang kita akan judul kita kan akan meneliti masyarakat di Kabupaten Mimika. Nah, masalahnya adalah kan kita tidak mungkin kita akan datangi semua orang satu persatu yang ada di Kabupaten Mimika. Wah, itu sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi kalau itu penelitian survei seperti sensus penduduk begitu, satu demi satu. Sensus penduduk pun sekarang kayaknya mereka pakai sampel juga. Ya, mereka pakai sampel. Nah, jadi sampel itu enggak semua, kita hanya menentukan beberapa orang yang mewakili, dianggap mewakili suaranya seperti itu. Nah, itulah sampel maksudnya. Populasinya adalah Kabupaten Mimika, sampelnya kita hanya mengambil beberapa orang saja. Nah, saya tentukan ya setiap kelompok minimal 30 orang. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Ya, walaupun ini penelitian kualitatif tidak melihat angka sebenarnya, angka respondennya, kecuali kuantitatif. Kuantitatif harus lebih dari 30. Ya. Tapi kalau kualitatif tidak menentukan angka sih, dia bisa 1 respondennya, bisa 2, bisa 5, bahkan bisa 1000, tergantung. Ya, tergantung kita mengambil datanya seperti apa. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Ya, jadi sampel tujuan, di mana peneliti harus menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Nah, dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak perlu terlalu banyak seperti yang saya bilang tadi. Karena tujuannya, nah ini, purposive sample itu maksudnya sampel tujuan, adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai sebuah fenomena, masalah, atau kejadian.
Jadi tidak ada patokan khusus jumlah sampel untuk penelitian kualitatif. Beda, sekali lagi beda dengan penelitian kuantitatif. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak diajarkan semua? Kalau diajarkan semua, nggak akan selesai mata kuliah ini. Jadi saya hanya mengajarkan satu metode penelitian supaya bisa kalian kuasai, bisa menghasilkan satu hasil penelitian. Nah, sampelnya apa? Nah, saya coba bantu kalian untuk menentukan sampelnya. Ada dua saja. Ya, kriteria sampelnya, respondennya, yaitu yang pertama dilihat dari sisi usia. Nah, ini contoh purposive sample. Jadi populasinya ada banyak sekali, Kabupaten Mimika, tapi sampelnya hanya beberapa orang saja yang mewakili. Ya, tapi purposive sample kita tentukan. Jadi ada yang kita teliti itu pertama dari sisi usia. Nah, ada yang kita teliti orang-orang yang usianya di bawah 45 tahun, di bawah di bawah 45 tahun. Dan orang-orang di atas 46 tahun. Nah, jadi ada dua dari sisi usia, kalian harus meneliti dua golongan usia ini. Jangan semua kalian teliti di sini, tapi dua golongan ini. Yang kedua, yang kalian harus teliti dari sisi jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jadi misalnya saya tentukan responden setiap kelompok adalah 30. Nah, kalian bisa misalnya contoh bagi 15 orang yang di bawah 45 tahun dan dia adalah pria atau mungkin wanita, dan 15 orang juga adalah yang berusia di atas 46 tahun. Begitupun pria atau wanita. Loh Pak, berarti 15 ini 15 di bawah 45, 15 pria, berarti jadi 30 dong? Bukan. Jadi 15 orang di bawah 45 tahun itu bisa termasuk pria, bisa termasuk wanita. Yang penting ada pria, ada wanitanya. Ya, terserah kalian baginya seperti apa. Intinya minimal 30 orang sampelnya per kelompok. Oke, lanjut. Nah, setelah sampel kita sudah tentukan, maka sekarang kita merumuskan pertanyaan penelitian. Lihat tadi, seperti yang saya bilang bahwa teori itu sangat penting karena teori ini akan menjadi pijakan kita untuk menyusun pertanyaan penelitian. Contoh sederhana ya, tadi yang orang makan harus dalam satu hari seharusnya itu 3 kali seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan kita kepada orang yang makan 1 kali sehari, kita bertanya, kenapa kamu kok makan 1 kali sehari? Nah, itu kan bukan berdasarkan landasan teori. Nah, ini landasan teorinya sudah saya jelaskan tadi apa. Sehingga dari sini maka kita sinkronisasi sehingga bisa muncul yang namanya pertanyaan penelitian. Jadi ingat, pertanyaan penelitian ini harus kalian sudah konsep dari rumah. Ya. Tapi di saat kalian melakukan wawancara nanti, tidak selamanya apa yang dikonsep ini ditanya semua. Itu satu. Yang kedua adalah tidak selamanya yang kalian konsep ini hanya seperti itu. Bisa saja pertanyaannya berkembang. Nah, itulah sulitnya penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, sudah disiapkan itu pertanyaannya, kuesionernya, nggak boleh berubah lagi. Ya, responden tinggal menjawab berdasarkan pertanyaan yang sudah disediakan. Tapi kalau penelitian kualitatif itu bisa berubah. Nah, contoh dari hubungan variabel 1 dan variabel 2 tadi, maka kalian akhirnya menentukan pertanyaan riset atau pertanyaan penelitian. Contoh yang pertama, apakah Anda mengetahui cara-cara yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Nah,
Loh, kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ada di variabel 2 ini, peraturan pemerintah dan sosialisasi. Maka kalian akan tanya, ya kan? Nah, di variabel 1 ada taat pada aturan. Seperti itu. Taat pada aturan mana? Aturan ini. Tapi mau taat seperti apa? Kalau sosialisasi aturannya masyarakat tidak tahu, sehingga butuh disosialisasi. Nah, mungkin kita berhipotesa namanya. Kebenaran sementara yang perlu diuji, itu arti hipotesa. Mungkin masyarakat tidak muncul kesadarannya sehingga pasien COVID bertambah karena mungkin ya sosialisasi peraturan dari pemerintah daerah ini tidak tersampaikan dengan merata. Nah, sehingga kita harus tanya ke responden. Dan jangan mereka nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu berarti kurang sosialisasi pemerintah. Contoh begitu ya. Yang kedua, pertanyaannya apakah Anda sering keluar rumah? Nah, kok bisa muncul pertanyaan ini? Ya, karena di indikator landasan teorinya ada tidak suka bepergian seperti itu. Nah, apakah Anda sering keluar rumah itu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini walaupun konsepnya kan ini tidak ada di konsep ini bisa berkembang. Saya dia jawab, oh sering keluar rumah. Nah, kalian tanya lagi, loh kalau keluar rumah kira-kira bapak atau ibu bikin apa? Nah, kan nggak ada di sini. Tapi bisa berkembang, bikin apa kira-kira keluar rumah? Oh, karena saya kan ke kantor. Nah, berarti dia keluar rumah karena memang sangat penting. Tapi ketika kalian tanya, loh untuk apa kalian ke rumah? Ah, bosan di rumah. Bikin apa di rumah ya, keluar aja, jalan-jalan aja. Nah, berarti dia tidak ada kesadaran. Dia tidak memikirkan kepentingan umum. Nah, seperti itu. Jadi ingat, konsep pertanyaan bisa saja berkembang. Yang ketiga, apakah Anda melakukan semua itu hanya untuk menjaga keamanan diri Anda sendiri atau untuk orang lain juga? Nah, mungkin dia jawab, ya untuk saya dong. Nah, terus untuk orang lain, ya orang lain urusannya sendiri. Nah, berarti dia tidak memiliki kesadaran bela negara. Seperti itu ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalian bisa kembangkan ini contoh saja. Ini bisa kalian kembangkan, bisa banyak pertanyaannya nanti. Silakan kelompok mendiskusikan itu. Selanjutnya. Nah, setelah pertanyaan penelitian sudah kalian tentukan, maka saatnya sekarang kita mencari data penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian tadi. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data penelitian? Tekniknya ada 4 teknik. Teknik yang pertama, mengumpulkan data penelitian itu melalui observasi. Siapa yang observasi? Ya kalian, peneliti. Apa itu observasi? Hanya ngamatin saja, mengamati saja. Tidak perlu ditanya. Ya, misalnya kalian amati, contoh. Kemarin ada pembatasan sosial, pembatasan wilayah di Kabupaten Mimika. Ya, orang hanya bisa beraktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 2 sore misalkan seperti itu. Nah, bagaimana pengamatan kalian? Seperti apa di atas jam 2? Masih ramai atau tidak? Nah, misalnya sekarang ada aturan lagi, ya kan? Aktivitas masyarakat hanya jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Kalian amati, masih ramai enggak jalan-jalan orang bepergian di atas jam 7 malam. Nah, itu kalian amati. Itu cara pengumpulan data yang pertama. Yang kedua, yang sangat penting dalam penelitian kualitatif itu, dan ini harus, yaitu melalui wawancara. Wawancara ini seperti apa? Kalian tanya ke responden, ke orang-orang tadi yang sampelnya sudah ditentukan tadi. Nah, kalian tanya kepada mereka yang sudah kalian tentukan tadi. Ya, yang sudah kita tentukan sampelnya. Jadi
Tanya wawancara, tanya tentang apa? Tentang rumusan pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan tadi, yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Ditanya itu. Dan ingat, karena ini wawancara, maka kalian jangan siapkan pensil atau pulpen dengan kertas. Karena kalian gak akan sempat menulis yang dia omongkan. Jadi lebih baik kalian rekam saja. Nanti kalian salin kembali itu di rumah. Begitu. Jadi etika wawancara seperti apa? Contohnya, kalian ketemu orang minta izin. Pak, Ibu, Kak, atau Adik, misalnya begitu. Saya mau izin ya, mau wawancara ya. Ini ada tugas dari kampus, misalnya seperti itu. Kalau kalian mau pergi pakai jas alma mater, tidak apa-apa, silakan. Supaya ketahuan bahwa kalian mahasiswa begitu. Kami mohon izin, mau wawancara, dan waktu mau wawancara itu dia bilang, oh silakan. Terus kalian mungkin juga sampaikan, Pak mohon izin juga ya, Ibu mohon izin wawancara ini saya rekam ya, karena saya harus salin kembali isi pembicaraan kita. Karena kalau saya mau tulis, Pak ngomong kan saya nggak sempat begitu. Saya mohon izin, saya rekam Pak ya, Ibu ya. Nah, kalian harus ngomong di awal izin dulu. Atau mungkin kalian mau wawancara pegawai pemerintah misalnya, humas atau polisi misalnya. Nah, yang membutuhkan surat izin, nggak apa-apa. Atau mungkin mau wawancara bupati sekaligus misalnya, atau wakil bupati yang membutuhkan surat, nggak apa-apa, sampaikan ke saya, nanti saya minta izin ke Pak Direktur untuk dibuatkan surat, nanti Pak Direktur tanda tangan atau saya tanda tangan sebagai dosen mata kuliah mengetahui direktur, seperti itu ya. Jadi itu wawancara. Yang ketiganya seperti apa? Nah, yang ketiga ini adalah melalui diskusi mendalam. Diskusi dengan siapa? Bukan diskusi dengan kelompok kalian, tapi diskusi dengan masyarakat, dengan responden. Seperti itu. Orang sering kenal dengan FGD ini. Focus Group Discussion. Nah, ini misalnya kalian kumpulkan mungkin 5 atau 10 orang. Pak, kalau ini nggak bisa bagaimana? Ya, yang penting yang utama adalah wawancara. Kalau ini kalian bisa lakukan silakan, kalau nggak bisa lakukan ya sudah. Karena kan sekarang di masa COVID begini susah juga untuk kumpulkan orang. Tapi kalau kalian bisa ya nggak apa-apa. Dikumpulkan 5 orang misalnya dengan kriteria umur dan jenis kelamin yang seperti tadi sampel sudah saya jelaskan. Nah, kalian diskusi di situ secara mendalam dengan mereka. Nanti mereka keluarkan pendapat, saling memperdalam dan sebagainya. Kalian yang memulai dengan pertanyaan, kalian yang mempertajam pertanyaan, seperti itu. Ya, bisa. Yang keempat adalah melalui studi dokumen. Apa dokumen ini? Ya, dokumen ini adalah kalian melihat misalnya dari koran, surat kabar, seperti apa jumlah pasien positif COVID sampai hari ini, masih bertambahkah atau sudah berkurang. Nah, itu kan harus ada dokumennya. Nggak boleh kalian karang-karang. Pak, dokumennya dari status WA orang bisa nggak? Nggak bisa. Dokumen itu harus ilmiah, harus ada buktinya. Nah, dokumen yang diakui itu buku, artikel, koran bisa, seperti itu. Ya, kalau orang bicara bisa nggak? Tidak bisa. Harus ada redaksinya yang ditulis hitam di atas putih, seperti itu. Ya, inilah 4 cara yang kalian harus lakukan dalam mengumpulkan data penelitian. Ingat, yang utama adalah wawancara. Kalau diskusi nggak bisa lakukan, tidak masalah. Studi dokumen juga wajib, harus. Ya, observasi ya wajib, karena observasi paling gampang kan, tinggal kalian yang mengamati.
Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, secara khusus di sisi dalam hal mengumpulkan data penelitian melalui wawancara. Jadi langkah-langkahnya, hal-hal yang harus kalian perhatikan, hal penting. Yang pertama adalah kalian dari rumah sebelum wawancara kalian harus tetapkan dulu siapa yang akan kalian wawancara. Jangan main tabrak aja, jalan saja, spekulasi saja, ketemu orang main tanya. Jangan, kalian harus tentukan hari ini harus wawancara kepada, mungkin ada orang-orang yang ya mungkin lebih baik tanya ke orang-orang yang kalian kenal saja supaya lebih aman begitu ya. Seperti itu. Jadi harus ditetapkan dulu dari rumah siapa yang harus diwawancara. Yang kedua, kalian harus siapkan pokok-pokok masalah, pertanyaan riset dari rumah. Jangan nanti kalian tanya baru siapkan pertanyaan ketika sudah ketemu respondennya. Nah, itu salah besar, nanti kalian akan kebingungan di lapangan. Siapkan pokok-pokoknya, karena pertanyaan riset ini bisa berkembang dari yang kalian konsep, bisa-bisa kalian tanyakan hal yang di luar konsep karena berkembang. Ikuti yang dia jawab. Ya, karena kan biasanya muncul pertanyaan baru setelah responden itu jawab. Nggak apa-apa, kalian tulis saja, nanti kita akan analisis gitu. Yang ketiga adalah kalian mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara. Nah, nanti saya akan ajarkan seperti apa mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara. Itu misalnya contoh ya, kalian tanya ke si A, misalnya kalian tanya ke bupati, Pak, sudah sosialisasi nggak? Bupati bilang, oh sudah, ya kan? Nah, kalian harus cross check. Nah, mengonfirmasi itu maksudnya cross check ke pihak lain. Misalnya ke siapa? Ke Kapolres, ke polisi. Pak, sudah sosialisasi belum? Oh sudah, misalnya. Sosialisasinya kemana saja Pak? Oh ke jalan ini, jalan ini, jalan ini, begitu. Misalnya jalan baru misalnya. Nah, kalian konfirmasi lagi, tanya ke masyarakat di jalan baru, tanya ke orang di sana, tanya ke si A begitu misalnya. Kalian pernah dengar ada sosialisasi di sini nggak? Misalnya si A jawab, oh enggak. Loh, jangan kalian langsung menyimpulkan, oh enggak pernah. Siapa tahu waktu wawancara, waktu sosialisasi orang yang kalian tanyain dia lagi mabuk, atau dia lagi tidur, atau enggak mau dengar. Ya, sehingga harus cross check lagi ke orang lain. Tanya, sering diwawancara enggak? Sering disosialisasi tidak? Tanya lagi. Nah, sehingga kalian bisa menyimpulkan gitu. Jadi itu konfirmasi hasil pertanyaan. Jadi jangan hanya tanya ke satu orang, harus dikonfirmasi. Nah, saya jelaskan selanjutnya. Yang berikut adalah kalian harus menuliskan hasil wawancara secara lengkap. Nah, itu yang saya bilang tadi, harus direkam, jangan ditulis. Kenapa? Kalian harus tulis secara lengkap nantinya hasil wawancaranya. Kalian tanya apa, orang itu jawab apa. Nah ingat ya, kalian juga harus minta izin ke responden. Bisa nggak namanya ditulis? Kalau responden bilang bisa, nggak apa-apa. Ya, jadi kalian tulis. Tapi kalau responden bilang jangan, rahasiakan saja, nama saya nggak usah ditulis, ya kalian jangan paksa. Silakan saya ditulis di skrip kalian itu, hasil wawancara kalian, si A atau si B pakai nama samaran misalnya, bisa ya. Itu penelitian kualitatif. Kalian tanya misalnya, kenapa Anda sering keluar rumah? Nah, itu tulis juga. Pertanyaan, kenapa Anda sering keluar rumah? Nanti si B misalnya menjawab, kalian tulis, ya karena saya suka-suka saja mau jalan-jalan. Nah, itu tulis lengkap, ya karena saya suka-suka saja pengen jalan-jalan. Nah, itu jadi harus tulis lengkap ya, jadi harus sungguh-sungguh. Nah, ini yang saya bilang tadi, mengonfirmasi
hasil wawancara tadi. Namanya adalah teknik triangulasi data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini dikenal. Kalau penelitian kuantitatif tidak ada ini. Teknik triangulasi data hanya ada di penelitian kualitatif. Seperti apa caranya? Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Misalnya kalian amati, di atas jam 2 masih banyak orang yang jalan-jalan. Nah, kalian harus datangi orang-orang tertentu di masyarakat ini, di masyarakat Kabupaten Mimika. Kalian sering keluar enggak? Masih sering keluar enggak di atas jam 2? Saya mereka jawab, masih. Loh, kenapa kamu? Padahal kan sudah dilarang, kok kamu tetap keluar? Ya, saya keluar harus pintar-pintar dong, misalnya dia jawab begitu. Jangan pergi ke tempat yang ada aparatnya. Jalan aja di tempat-tempat yang gak ada aparatnya. Nah, gitu ya. Kalian harus membandingkan. Yang kedua, seperti apa kalian cross check data, membandingkan data hasil wawancara dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalian tanya ke si A, dia bilang enggak. Nah, tanya juga ke si B, tanya ke si C, tanya ke si D, sampai kalian yakin bahwa di Jalan Baru itu contoh, sering dilakukan sosialisasi seperti itu. Ya, benar yang dikatakan bupati, benar yang dikatakan Kapolres tadi. Jadi disinkron. Ya. Misalnya bupati bilang sudah, terus Kapolres bilang belum. Nah, kalian bisa cross check itu. Loh Pak, bupati bilang sudah, kok Pak bisa bilang belum? Nah, gitu. Ya, yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan. Nah, misalnya kalian wawancara ke tim gugus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Nah, kan sebelum kalian tanya, sebelum kalian wawancara dia, mungkin wartawan mungkin sudah pernah mewawancara dia dengan pertanyaan yang sama mungkin. Sehingga lihat di koran, di cross check ya dengan dokumen. Yang terakhir, yang keempat, nomor 1, 2, dan 3 ini adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Terus dari pengamatan di cross check ke tanya ke orang, dari tanya orang yang satu tanya ke orang yang lain, dari tanya ke orang yang lain cek ke dokumen yang relevan. Nah, dari dokumen yang relevan diamati lagi, mungkin dari diamati tanya lagi ke orang, dari tanya ke orang cek lagi ke dokumen. Nah, itu siklus, gak pernah berhenti. Kapan berhentinya? Itu yang saya bilang di awal, sampai peneliti merasa yakin bahwa tujuan penelitiannya sudah tercapai. Data yang dia kumpulkan sudah bisa menjawab tujuan penelitian. Ya, itu perhatikan baik-baik. Selanjutnya, nah setelah data sudah dikumpul, saatnya kita menganalisis data tersebut. Jadi kalian sudah wawancara nih ke 30 responden misalnya. Kalian sudah bikin triangulasi, sudah tanya sana sini, sudah cek dokumen, sudah kalian tulis semua. Saatnya kalian analisis. Mulai yang pertama, cara menganalisisnya di organisasi datanya. Jadi misalnya ada jawaban A, B, C, D, kan banyak sekali itu, nanti kalian dapat jawabannya. Kalian kelompokkan, organisasi itu masih dikelompokkan. 3 orang jawabnya sama, seperti ini. Pertanyaan pertama itu 3 orang jawabnya sama, atau 10 orang jawabnya sama. 10 orang yang kedua atau 5 orang kedua jawabnya B, ya kan? 1 orang yang berikutnya jawabnya beda sendiri, C. 12 orang
yang lain juga jawabnya D. Nah, itu kalian kelompokkan jawaban-jawaban yang mirip-mirip seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian organisasi, setelah kalian kelompok-kelompokkan pertanyaan itu, jawaban itu, saatnya kalian jabarkan ke unit-unit. Nah, jabarkan ke unit-unit maksudnya kalian bikin pernyataan. Oh, dia jawab suka-suka saya, misalnya begitu. Ada 10 orang jawab suka-suka saya. Nah, kalian bikin ke dalam unit. Kalian simpulkan suka-suka saya itu berarti apa? Tidak ada kesadaran, misalnya begitu. Tidak ada kesadaran masyarakat. Atau kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Makanya kelompok harus diskusi baik-baik. Jawaban yang sukanya saya mau pergi sendiri sesuka saya. Nah, di sini kalian simpulkan apa seperti itu misalnya, ya. Misalnya simpulkan melakukan tindakan semaunya sendiri. Ya. Terus kelompok jawaban yang kedua kalian simpulkan apa. Nah, sudah. Baru yang ketiga, lakukan sintesa. Nah, sintesa dari pernyataan yang sudah kalian rumuskan ini, dari setiap jawaban yang sudah kalian kelompokkan, baru kalian rumuskan dalam satu pernyataan sendiri. Kemudian kalian sintesakan pernyataan ini, dia satu kelompok dengan ini. Ya, di sini suka-sukanya sendiri, di sini tidak punya kesadaran, di sini ingin bebas saja, tidak mau diatur. Nah, 3 kan, sehingga kalian hubungkan satu golongan ini masuk di landasan teori mana tadi. Nah, hubungkan dengan landasan teori tidak suka berkorban misalnya, atau tidak punya kesadaran, tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, itu baru kalian susun ke dalam pola-pola. Nah, baru memilih data yang penting dan yang akan dibahas sesuai tujuan penelitian. Nah, ingat, di sini penting. Data yang kalian sudah dapat di lapangan tidak semuanya akan kalian pakai untuk dilaporkan dalam hasil penelitian. Ya, sekali lagi. Misalnya kalian mewawancara 30 orang dengan hasil jawabannya yang beragam itu. Sehingga kalian sudah kelompokkan, kalian sudah bikin unitnya, kalian sudah sintesakan, hubungkan, bikin pola-pola. Kalian lihat, masuk nggak ini di pembahasan saya untuk tujuan penelitian ini. Kalau nggak, ya sudah, buang, nggak perlu dipakai. Seperti itu. Ya, jadi, tapi kalau kalian lihat, semuanya penting untuk penelitian saya, untuk laporan penelitian saya, ya pakai semua. Seperti itu, ya. Dan yang terakhir, sajikan itu data penelitian itu dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Nah, ini poin nomor 6 ini akan saya ajarkan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagaimana cara menulis laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. Saya akan ajarkan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya. Oke. Langkah yang terakhir adalah setelah kalian sudah sajikan, setelah kalian sudah jelaskan hasil penelitian, langkah terakhir adalah kalian tarik kesimpulannya. Setelah kalian sudah analisis data, baru kalian tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian tadi? Untuk mengetahui kesadaran bela negara masyarakat terhadap
pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Nah, kesimpulannya setelah dari analisis data, penyajian analisis data, mungkin kesimpulannya adalah ternyata melalui hasil penelitian kami, ternyata tingkat kesadaran masyarakat masih sangat lemah. Nah, itu. Sehingga kesadaran bela negara masyarakat Kabupaten Mimika masih sangat lemah. Sudah, singkat saja. Kesimpulan itu hanya singkat saja. Ya. Oke. Sudah selesai dan selamat mencoba. Ingat, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Kalian akan menjadi seorang peneliti yang baik, penulis yang baik kalau kalian suka membaca. Kalau kalian tidak suka membaca, pasti kacau. Termasuk di tulisan kalian akan kacau balau. Maka mulai sekarang, saya selalu ingatkan di kelas, apalagi kalian mahasiswa, haruslah rajin membaca. Ya, baik seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sudah jelaskan, nanti kita bahas di mata kuliah kewarganegaraan pada hari Jumat mendatang. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa.